Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsiah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori struktur organisasi. Robbins mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan bagaimana pekerjaan dibagi dan dikelompokkan secara formal. Sedangkan organisasi merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai serangkaian tujuan bersama. Teori organisasi merupakan sejumlah pemikiran dan konsep yang menjelaskan atau memperkirakan bagaimana organisasi atau kelompok dan individu di dalamnya dalam berbagai jenis struktur dan kondisi tertentu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya organisasi seperti juga manusia memiliki perilaku yang bisa diamati dengan baik oleh orang di dalamnya maupun oleh pihak luar. Penulis mengutip karya Schoch dalam Legard yang membagi teori organisasi ke dalam tiga hal level analisis, yaitu level sosial psikologis, yakni teori organisasi yang berfokus pada hubungan individu dan antar personal atau individu dalam organisasi. Yang kedua, level struktural, yakni teori organisasi yang berfokus pada organisasi secara umum dan subdivisi dari organisasi seperti departemen, tim, dan sebagainya. Dan yang terakhir, level makro, yakni teori organisasi yang berfokus pada peran organisasi dalam hubungannya dengan organisasi dan komunitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Fitrotun Nikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen penting dalam struktur organisasi. Di sini ada 6 elemen penting yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika akan mendesain struktur organisasi. Yang mana yang pertama adalah spesialisasi pekerjaan. Adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Yang kedua, departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Ketiga, rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima, sentralisasi sampai desentralisasi. Sentralisasi adalah sejauh mana tingkat pengembalian keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Dan yang terakhir, formalisasi adalah sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain struktur organisasi. Desain organisasi merupakan suatu model yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas-tugas dalam organisasi. Struktur organisasi merupakan cara sesuatu disusun atau dibangun, sedangkan organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun bentuk-bentuknya ada sekitar 6 bentuk. Yang pertama yaitu struktur organisasi fungsional atau functional structure organization. Merupakan jenis struktur organisasi ini yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen. Salah satu contohnya yaitu manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua, struktur organisasi divisional atau divisional structure organization adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk.
jasa, servis, layanan, pasar, dan letak geografisnya. Jadi struktur organisasi ini biasanya lazim diterapkan pada sebuah perusahaan berskala menengah hingga perusahaan besar, karena biasanya operasional yang dikeluarkan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional. Dengan menerapkan struktur organisasi divisional, berarti perusahaan lebih memiliki kemudahan pengelolaan karena memecah divisi-divisi dalam perusahaan menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indina Zulfa sebagai pemateri terakhir yang akan melanjutkan dari penyaji sebelumnya, yaitu yang keempat, struktur organisasi lini dan staf. Jenis struktur organisasi ini adalah penggabungan antara beberapa kombinasi dari struktur organisasi lini dengan asas komando. Akan tetapi, tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staf. Setiap staf pada struktur organisasi lini dan staf memiliki peran dalam memberikan saran, masukan, bantuan pikiran, ide-ide, dan gagasan baru, serta data-data informasi yang dibutuhkan oleh pimpinannya. Struktur organisasi lini dan staf ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala kecil karena memiliki kelebihan yaitu pada tingginya disiplin moral para karyawan sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing. Yang kelima yaitu struktur organisasi matrik. Struktur organisasi matrik ini adalah sebuah struktur organisasi yang merupakan penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi komite atau proyek. Jenis struktur organisasi yang terakhir ini adalah lazim untuk digunakan oleh perusahaan, adalah struktur organisasi komite. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok penjabat yang berupa dewan atau komite. Organisasi dalam komite ini biasanya terdiri dari pimpinan komite yang merupakan pimpinan dengan kewenangan lini dan staf komite yang merupakan karyawan dengan kewenangan staf. Kelebihan jenis struktur organisasi ini adalah pelaksanaan pengambilan keputusan yang berlangsung dengan baik karena melalui musyawarah bersama antara pemegang saham dengan dewan. Sedangkan kelemahannya itu terletak pada penghindaran tanggung jawab jika terjadi masalah. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.